bahwa ternyata yang mereka tolak pada masa lalu itu betul-betul adalah seorang Mesias yang menyelamatkan mereka, bukan hanya menyelamatkan di dunia tetapi juga menyelamatkan di akhirat. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini yang kami pahami di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga yang kedatangan yang kedua kalinya itu untuk menjadi hakim bagi mereka yang telah menolak dan juga mereka yang menerima. Ini lagi-lagi seirama dengan Yohanes 12:48, bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman, akan menjadi hakim bagi mereka di akhir zaman. Artinya bahwasanya sebelum Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, beliau memang memberikan aturan, menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Makanya dikatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Nabi Isa sebagai nabi memberikan pengajaran berupa hikmat Injil kepada mereka. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi tidak ada hubungannya pengajarannya ketika dia mengajarkan hikmat Injil tentang pembunuhan, bahwa kematiannya adalah untuk nebus dosa, kematiannya untuk apa, di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan. Itu nggak ada. Karena yang kita lihat dan yang kita temukan di dalam kitabnya teman kita Kristen, Yohanes 11 dari data 45 sampai 53, jelas sekali di sana tersimpul kesimpulan yang akurat. Yesus ditangkap itu oleh karena dengki terhadap Yesus yang semakin banyak pengaruhnya terhadap jemaat Yahudi pada saat itu. Jadi Yesus ingin ditangkap dengan menggunakan kesaksian-kesaksian palsu. Para ahli Taurat, imam-imam dan juga mahkamah agama berkumpul untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap. Ini Tuhan tidak mungkin izinkan. Tetapi ada yang berkhianat kemudian untuk supaya Nabi Isa itu, Yesus itu ditangkap. Inilah yang menggantikan daripada Nabi Isa yang benar. Orang fasik inilah yang kemudian menggantikan posisi beliau. Karena tidak mungkin, ini begitu besar kasihnya Tuhan ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Yesus itu atau Isa itu di mata Brother Suma itu seperti apa? Kalau saya Bang, Nabi Isa alaihissalam dengan yang teman-teman kita sebutkan Isa, Yesus, itu adalah oknum yang sama. Iya, halo. Halo. Iya, halo, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran, Bang? Udah. Ya. Oke. Kalau saya yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu oknum. Kami menyebutnya Isa, orang sezamannya menyebutnya Iso. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Tapi bercerita tentang oknum yang satu, yaitu orang yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah cerita yang begitu banyak versinya. Orang Yahudi ceritanya lain, orang Kristen ceritanya lain, orang Islam ceritanya lain. Nah, kami mengetahui tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Al-Quran pewahyuan dari langit. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan. Dia tidak mengambil kitab Lukas, kitab Markus, surah-surah Paulus untuk menyelidiki. Enggak. Selayaknya Lukas melakukan penyelidikan, selayaknya Matius, Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang katanya saksi, selayaknya Paulus yang hidup bersama dengan Yesus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, melakukan daftar pustaka dan seterusnya. Seketika beliau mendapatkan informasi dari langit. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau tentang sosok ini, nabi ini yang datang kepada Bani Israel kemudian. Nah, sehingga saya mendapat kesimpulan dari pengajaran Al-Quran dan juga Bible serta perjanjian lama, bahwasanya memang ada penangkapan.
Tapi penangkapan ini tidak mungkin terjadi kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Satu, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Agar engkau mendapatkan hidup yang kekal, taati segala perintah Tuhan." Murid bertanya, orang itu bertanya, "Apa itu yang harus kami lakukan? Perintah yang mana?" "Jangan kau membunuh." Jangan kau membunuh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Karena ada perintah, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Jadi pembunuhan terhadap orang benar, yaitu Isa atau Yesus, itu tidak boleh. Haram hukumnya, karena itu melanggar hukum Taurat. Artinya, kalau ada yang mencoba membunuh Yesus, Tuhan yang mengutus beliau pasti turun tangan. Makanya iblis mengatakan, ketika Daud menuliskan, Tuhan akan menolong anaknya, Tuhan akan menolong hambanya, di dalam Mazmur 91 yang tadi. Makanya iblis yang mengatakan, "Wahai Yesus, jika benar engkau adalah anak Allah, engkau Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Ada tertulis, begitu kita selidiki betul, ada tertulis di Mazmur 91. Berarti Isa, dalam hal ini Yesus, itu diselamatkan. Berarti Al-Quran benar. Dia tidak ada penyaliban, tapi bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria, melainkan Yesus lain. Dan bukankah ketika penangkapan Yesus juga ada Yesus Barabas? Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Dia adalah penjahat nasionalis yang dikejar oleh Yahudi dan Romawi. Ketika kemudian ada penyaliban terhadap Yesus, Yesus Barabas hilang. Entah kemana Yesus Barabas ini. Padahal dia penjahat kelas kakap. Kemana? Mana ceritanya Yesus Barabas? Gak ada. Yesus putra Bapa. Ternyata yang mati, yang diimani teman Kristen adalah Yesus anak Allah, Yesus anak Bapa. Yesus Barabas lah itu menurut kesimpulan saya. Karena Yesus Barabas, Bar artinya putra, Abbas artinya Bapa. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Yesus putra Bapa. Sedangkan yang diselamatkan Yesus putra Ibu, anak Maria. Seperti itu kesimpulan saya untuk sementara, Bang. Silakan. Oke, Brother Suma. Jadi menurut pandangan Brother Suma, Isa itu dia Mesias atau anak Allah, atau dia juru selamat bagi orang Muslim. Sehingga kan dia akan datang pada kali yang kedua. Alkitab juga mencatat bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, second coming, untuk menghakimi orang benar dan orang jahat, memisahkan kambing daripada domba, lalang di antara gandum, orang fasik dan orang benar. Jadi dia akan datang kembali untuk menghakimi. Jadi menurut brother, di pandangan Muslim, Mesias atau Yesus atau Isa Al-Masih itu seperti apa jawatannya? Silakan brother. Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang dari kecil pun mukjizat-mukjizatnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Contoh, beliau bisa berbicara untuk kemudian membela ibunya yang dituduh oleh Bani Israel sebagai pesina. Kedua, beliau membangkitkan orang mati, membuat tanah berbentuk burung, lalu ditiupnya hidup dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut Al-Quran. Dia diutus kepada Bani Israel, pengajarannya hanya untuk Bani Israel, sebagai bertanda kepada Bani Israel. Dan ketika ia datang, dia akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Sama seperti yang saya terangkan tadi, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Siapa yang dihakimi? Bani Israel. Ada domba, ada kambing. Ya, Bani Israel. Karena ada yang nyamar-nyamar di sana, ada yang menolaknya, ada juga yang
beriman kepadanya. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Sehingga ketika kemudian Nabi Isa itu datang, Al-Quran tadi saya sudah menguraikan bahwasanya wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun dari orang Yahudi yang tidak akan beriman kepadanya menjelang kematiannya. Semua mereka akan beriman nanti ketika datang kedua kalinya. Nah, bagaimana kedudukan umat Islam? Kedudukan umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi untuk Bani Israel. Diterangkan Al-Quran dia akan datang kedua kalinya. Ketika ia datang kedua kalinya, Nabi Isa berarti berkesesuaian dengan Al-Quran. Berarti Nabi Isa adalah bagian daripada Quran yang diterangkan Al-Quran. Berarti benar imannya umat Islam dengan mengimani dia akan datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu betul. Nabi Isa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Itu kesimpulan saya tentang Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Halo. Iya. Dengarkan? Halo. Iya, silakan, Bang, silakan. Halo. Seperti itu, Bang. Iya. Tanda kali yang kedua, bagi orang Kristen sudah berkita orang Kristen, dia akan datang nanti brother semua boleh konfirmasi, boleh namanya Tuhan sebagai mempelai laki-laki selain hakim, ya kan? Dia menghakimi, dia sebagai mempelai laki. Bahasa kayu, dia atas mempelai laki-laki untuk membawa orang benar. Ini teknologi naik, bisa nggak disingkirkan. izin dulu, bisa nggak Om Poot cari tempat ya. dulu ya, putus-putus suaranya Om Poot. Ya, soalnya Sinyalnya Om Poot merah, lagi Om Poot. di tempat ayam ini, lagi di kebun ini, ada pakai mobil kebun, ada urusan malam-malam ini lihat ayam ini di kandang ayam. Oke. Sorry, Kalau putus-putus ya nggak. signalnya Oke, Bang. nggak apa-apa. Boleh. Jaringannya itu Om Poot. Boleh? Ya, mudah-mudahan Bang Juma bisa ini menyimak. Silakan. Jelas. Ya, Ya. silakan kesimpulan Jadi- terakhir tadi. Iya, silakan. Jadi begini, bagi saya bahwa memang agak sorry ini soalnya dari kebun. Bagi saya Yesus itu sama seperti Brother Suma katakan tadi, ya kan? Dia sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai Mesias. Sehingga tidak lepas dari Alkitab berkata, kalau kita konfirmasi dari 4 Injil, itu sangat berbeda yang mereka lihat. Yesus sebagai Raja manusia, Yesus sebagai Doulos, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah yang suci. Nah, jadi pertanyaan, di mana yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Theos dan setiap pengakuan-pengakuannya. Yang saya selidiki sampai hari ini, Mesias untuk apa? Untuk menyelamatkan, jadi jalan. Ya kan, orang Kristen selalu pakai Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya sekedar jalan, berarti ujungnya, endingnya ada sosok di depan sana yang menjadi penentu sebenarnya, walaupun nggak buat apa. Saya percaya Yesus itu seperti yang dikatakan Brother Suma tadi, dia adalah nabi, utusan, sehingga kita tidak bisa tolak, sehingga orang Kristen nggak bisa komplain dengan apa yang saya katakan ini. Demikian.
Iya, gini Bung. Jadi sebenarnya begini. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israel saja. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi di Al-Quran Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, sesuai dengan Al-Quran. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau domba yang sesat dari Bani Israel. As-Saffat ayat 6. Ini Rasulullahi ilaikum. Yohanes 19:7, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Makanya tolak ukurnya apa kemudian? Kalau di Islam kan udah final. Islam udah final. Islam mengimani Nabi Isa untuk Bani Israel. Titik. Final kami. Kami beriman tentang itu. Kaidah itu. Kami beriman. Dia datang sebagai juru selamat, sebagai hakim kelak bagi Bani Israel. Karena Bani Israel yang menolaknya. Dia datang mengatakan, sebenarnya aku datang sudah benar sebagai utusan kepada kalian. Kiamat sudah datang. Kiamat sebentar lagi. Aku datang untuk yang kedua kalinya. Masihkah kamu tidak mau beriman kepadaku? Karena tanda-tanda kiamat itu semakin nyata, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua beriman menurut Al-Quran. Nah sekarang permasalahannya adalah pernyataan Yesus yang tadi, barang siapa yang menolak aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa rupanya? Pernyataan Yesus untuk Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang mana? Firman yang mana? Firman yang Yesus sampaikan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Ada enggak firman yang Yesus sampaikan, sembahlah aku, saliblah aku, dan seterusnya? Akulah yang akan membatalkan hukum Taurat, aku akan mati terkutuk. Enggak ada firman-firman itu. Firman yang muncul belakangan itu tidak dikenal. Firman yang menjadi tolak ukur Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Di dalam Yohanes 17:8, sebelum dia naik terangkat ke surga, ke langit, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan, segala firman, semua firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Dari semua firman yang kau berikan kepadaku dan mereka telah menerimanya, apa endingnya? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus tatarannya hanya sampai pada level pengakuan iman bahwa Yesus adalah utusan sang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Selesai. Kalau ada perkataan-perkataan muncul belakangan setelah dia terangkat ke langit, Yesus tidak bertanggung jawab. Karena segala firman yang menurut Yesus sebagai porsi dia untuk diajarkan kepada Bani Israel, sudah semua disampaikan. Berarti tidak ada lagi cerita, Yesus datang, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak ada lagi kesaksian Ananias. Kenapa? Tidak ada lagi kesaksian-kesaksian para gembala-gembala. Tidak ada lagi. Kenapa? Semua firman sudah disampaikan, coy. Sebelum dia terangkat ke langit sudah disampaikan kepada muridnya. Gak ada lagi firman-firman yang datang menyusul belakangan. Gak ada. Gak ada lagi. Gak ada lagi firman. Semua sudah disampaikan. Dan murid-muridnya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid hanya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Nah muridnya ini Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Isa hanya menyeru Bani Israel. Bayangkan aja Bung, ini sedikit lagi. Bayangkan saja, andai saja saudara saya ini, ompot yang saya kasihi, hidup sesaman Yesus, datang kepada Yesus ketika ompot kena penyakit,
Ompot ini teriak di belakang, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Yesus akan mengatakan kepada muridnya, usir orang itu. Usir orang itu. Ompot akan mendekat. Tuhan, Tuhan, Kurios, Mar, tolonglah, aku lagi sakit ini. Ini kaki saya lumpuh sebelah. Please bantu aku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak itu diberikan kepada, mohon maaf, kepada guguk. Ompot akan mengatakan, betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Betul imanmu Ompot. Jadilah seperti yang engkau imani. Sembuh. Lumpuh Anda sembuh. Tapi apakah Anda mendapatkan kehidupan yang kekal dari Yesus? Tidak. Yang Anda dapatkan kesembuhan, tetapi jaminan hidup kekal tidak. Kenapa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pingin aku menyelamatkan dirimu, tapi sayang aku hanya untuk Bani Israel. Cukup aku obati kamu aja. Tapi jangan khawatir, aku akan minta kepada Bapa. Bapa akan mendatangkan penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan akan dosa. Dia akan datang. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh kudus itu sendiri. Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu itu. Maka Ompot akan pulang dengan sembuh, tapi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus. Kenapa? Anda bukan Bani Israel. Seperti itu keadaannya. Makanya kami umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami beriman, kami tidak munafik. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah, Bani Israel yang sesama dengan dia, kalau tidak mengimani Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mereka tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus bukan kepada Arab, bukan kepada Batak, bukan kepada orang Madura saja, bukan kepada Bani Ismail saja, tapi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kalau Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Maka kami berkiblat kepada beliau. Meski kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa. Karena itu adalah bagian dari kesempurnaan iman Islam. Tidak sempurna imannya seorang Islam, Muslim, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa, alias Nabi yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur, badai jadi tenang. Kalau kami tidak beriman bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan terakhir untuk keselamatan mereka, kami beriman pada Nabi tersebut. Saya kira begitu. Ompot, untuk sementara kita pending, saya ada kegiatan. Mungkin bisa dilanjut dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Kalau bisa hostnya jangan dimatikan ininya kalau memungkinkan, tapi kalau tidak bisa mungkin bisa pindah ke Komal saudara kita yang silakan buka, karena waktu kita dibatasi. Insya Allah kalau memang Ompot masih ingin berdiskusi di atas pukul 23, nanti kita akan lanjutkan di atas pukul 23, entah itu pukul 24 ya, insya Allah saya akan kembali. Oke, gitu siap. ya Bang ya. Soalnya saya juga nggak kondusif, soalnya ada di kebun ini lagi lihat ayam nih. Baik. Iya. Jadi signalnya lagi. Iya. Oke, jadi kesimpulan sementaranya seperti itu. Buat Silakan, Brother Bang. Zuma, thank you very much.